Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Kali ini saya masih mengajak saudara sekalian, kita membahas tentang kekacauan Mariologi Protestan. Kekacauan Mariologi Protestan. Ada video terbaru yang saya amati dari seorang, videonya berbahasa Inggris ya. Saya bisa bahasa Inggris, kamu pikir saya bodoh bahasa Inggris. Video dari Wisdom ini berjudul The Satanic Origin of the Catholic Virgin Mary, dan baru ditayangkan 9 Maret 2025 dan viewersnya cukup banyak, 34.000 ya, 34K. Jadi judulnya menarik bukan? The Satanic Origin of the Catholic Virgin Mary, atau bahasa Indonesia asal usul satanik dari perawan Maria Katolik. Nah, setelah menyimak videonya, saya mengamati bahwa banyak, tidak semua orang Protestan, banyak teman-teman saya yang Protestan yang they buy this opinion. Mereka kayaknya setuju dengan opini-opini atau gagasan-gagasan dari The Wisdom ini. Orang akunnya bernama Wisdom, The Satanic Origin of the Catholic Virgin Mary. Jadi banyak orang Protestan yang sering ke video-video saya itu punya pendapat, punya pemikiran yang sama dengan si Wisdom ini. Jadi mari kita bahas. Saya tidak yakin bahwa semua teman-teman kita Protestan berpendapat seperti ini, bahwa Marianya Katolik itu mempunyai asal usul setan. Tapi kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ada teman-teman Protestan juga yang menganut pemikiran yang sama. Maka untuk video kali ini saya beri judul Tanggapan Apologetik dan Filosofis terhadap Tuduhan Paganisme dalam Devosi Maria. Ya. Video yang tadi saya sebutkan, The Satanic Origin of the Catholic Virgin Mary, itu menyajikan argumen bahwa penghormatan terhadap Maria dalam Katolik berasal dari paganisme kuno, terutama penyembahan Dewi Ibu seperti Semiramis, Isis, dan Rea. Video ini juga menyatakan bahwa devosi Maria menggeser fokus dari Kristus kepada tradisi manusia yang tidak alkitabiah. Saya pikir kalau sampai sini semua Protestan setuju, bukan? Akan tetapi, klaim ini didasarkan pada kesalahan asumsi dan logika yang lemah. Nah, tanggapan kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini, akan menunjukkan kelemahan tersebut dengan pendekatan apologetik, filosofis, dan logis. Tapi sebelumnya, mari kita lihat apa saja gagasan pokok dalam video yang saya simak tersebut. Gagasan pokok dan argumen pendukung gagasan. Yang pertama, kesamaan figur Maria dengan Dewi Ibu dalam paganisme. Ya. Dalam pelbagai peradaban kuno, terdapat sosok ibu ilahi yang memegang anaknya, seperti Semiramis dan Tamus di Babilonia, Isis dan Horus di Mesir, serta Rea dan Zeus di Yunani. Di dalam pagan Yunani ada figur seperti ini, ikon seperti ini ada dalam pagan Yunani, ya kan? Yang Protestan setuju bukan? Katolik juga setuju bukan? Video tersebut berargumen bahwa venerasi terhadap Maria adalah bentuk adaptasi dari penyembahan Dewi Ibu dalam tradisi pagan yang sudah ada sebelumnya. The Virgin Mary. Poin yang kedua, asal-usul pagan dalam devosi Katolik terhadap Maria. Disebutkan bahwa praktik penghormatan terhadap Maria berkembang ketika kekristenan menyebar di dunia Romawi yang sudah dipenuhi dengan kepercayaan pagan. Protestan di sini banyak ya, banyak yang percaya ini kan. Kemudian Konsili Efesus tahun 431 yang menetapkan Maria sebagai Theotokos atau Bunda Allah dianggap sebagai titik awal asimilasi praktik pagan di dalam gereja. Poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, Maria dalam Katolik bukanlah Maria dalam Alkitab. Wah, menarik bukan? Maria dalam Katolik bukanlah Maria dalam Alkitab. Oke. Video ini membedakan antara Maria dalam Alkitab sebagai hamba Tuhan yang rendah hati dan Maria dalam Katolik yang dipuja seperti sosok ilahi. Kemudian dikutip ayat 1 Timotius bab 2 ayat 5 untuk menegaskan bahwa hanya Yesus
yang menjadi perantara antara manusia dan Allah. One mediator. Orang Katolik, para apologet Katolik biasanya menyebutnya sebagai the one mediator argument. Oke. Poin yang keempat dari video ini, pemujaan Maria mengurangi sentralitas Kristus. Saya tadi ngintip Paus Digenggaras sedang beraudiensi tentang sentralitas Kristus. Pemujaan Maria mengurangi sentralitas Kristus. Yang mau dengar sentralitas Kristus segera merapat ke papal audiensi Digenggaras. Video menekankan bahwa devosi berlebihan kepada Maria berisiko menggantikan fokus iman kepada Kristus. Dan disebutkan bahwa dogma seperti Maria sebagai Ratu Surga mirip dengan kepercayaan pagan yang dalam Yeremia bab 7 ayat 18 dikaitkan dengan penyembahan berhala. Dan poin yang terakhir yang seperti biasa dari penceramah-penceramah Protestan, ajakan untuk kembali ke Alkitab, kembali ke kebenaran Alkitab. Back to the Bible. Back to the Bible itu, ya ini tambahan dari saya, back to the Bible tidak cukup, harus back to the church. Back to the Bible belum sampai kebenaran. Video ini mengajak penonton untuk meninggalkan tradisi yang dianggap tidak alkitabiah dan hanya berpegang pada ajaran yang murni dari kitab suci. Dikutip Kolose bab 2 ayat 8 yang memperingatkan agar tidak tertipu oleh tradisi manusia dan filsafat yang tidak berakar dalam Kristus. Tambahan dari saya, memangnya ada filsafat yang tidak berakar dari Kristus. Kristus itu Sophia, Hagia Sophia. Filsafat itu filosofos. Nah, mari kita lihat tanggapan apologetik Katolik terhadap video yang, ya meskipun itu video yang diunggah oleh orang dari luar negeri, tapi saya yakin orang Protestan di Indonesia banyak juga yang membeli gagasan tersebut. They also buy this opinion. Poin pertama, kesalahan logika dalam tuduhan paganisme. Yang pertama, terdapat fallacy of genetic association. Artinya kesalahan genetik, kesalahan asosiasi genetik, asosiasi asal usul. Fallacy of genetic association, kesalahan asal usul, kekeliruan asal usul. Argumen utama video tersebut adalah bahwa karena ada figur ibu dan anak dalam berbagai budaya pagan, maka devosi Katolik kepada Maria pasti berasal dari paganisme. Ya, itu argumennya. Karena ada figur ibu dan anak di kebudayaan pagan, maka devosi Katolik itu kepada Maria pasti berasal dari paganisme. Ini adalah contoh genetik fallacy, menilai suatu ajaran berdasarkan asal usulnya, bukan berdasarkan kebenarannya. Ya. Nilai suatu ajaran berdasarkan asal usulnya, bukan berdasarkan kebenaran. Fakta bahwa ada figur ibu anak dalam agama kuno tidak membuktikan bahwa devosi kepada Maria adalah pagan. Jika logika ini diterapkan secara konsisten, maka penggunaan bahasa, kalender, dan konsep ketuhanan dalam agama lain juga harus dianggap tidak sah hanya karena ada dalam tradisi sebelumnya. Ya kan? Yang kedua, false equivalence. False equivalence, kesalahan penyamaan, kesalahan ekuivalensi, false equivalence. Video ini menyamakan penghormatan kepada Maria dengan penyembahan dewi pagan. Padahal dalam Katolik ada perbedaan mendasar antara latria, penyembahan hanya kepada Allah, dan hiperdulia, penghormatan tertinggi kepada Bunda Maria. Penggunaan ikonografi ibu dan anak dalam seni Kristen tidak serta-merta berarti adopsi paganisme. Penggunaan simbol yang mirip dalam budaya berbeda tidak selalu menunjukkan pengaruh langsung. Ya, faktanya, kebenarannya adalah bahwa penggunaan simbol yang mirip dalam budaya berbeda tidak selalu menunjukkan pengaruh langsung. Kesalahan berikutnya adalah argumentum ex silentio. Argumentum ex silentio. Argumen dari keheningan. Argumen dari kekosongan. Video ini berasumsi bahwa
Karena Alkitab tidak secara eksplisit menyebut penghormatan kepada Maria dalam bentuk seperti yang ada di Katolik, maka hal itu adalah penyimpangan. Akan tetapi, argumentum ex silencio atau argument from silence, argumen dari keheningan, itu bukan bukti. Ada banyak doktrin Kristen yang berkembang berdasarkan tradisi dan penafsiran yang masuk akal, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Alkitab. Misalnya Trinitas. Itu yang poin yang pertama tentang kesalahan logika dalam tuduhan paganisme. Poin yang kedua itu tentang basis teologis yang salah yang bisa ditemukan dalam video tersebut. Yang pertama, penghormatan kepada Maria dalam Alkitab. Lukas bab 1 ayat 28, malaikat Gabriel sendiri menyebut Maria sebagai penuh rahmat, kekaritomene dalam bahasa Yunani, yang menunjukkan status istimewanya di hadapan Allah. Lukas bab 1 ayat 42 sampai 48, Elizabeth menyebut Maria diberkati di antara wanita, dan Maria sendiri menyatakan bahwa semua generasi, segala keturunan akan menyebutnya berbahagia. Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27, Yesus menyerahkan Maria kepada Yohanes, yang dalam tafsir patristik, tafsir para bapak gereja, dipahami sebagai peran universal Maria sebagai ibu bagi umat beriman. Dengan dasar ini, penghormatan kepada Maria bukanlah pengaruh pagan, no, tetapi respon terhadap perannya dalam sejarah keselamatan sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci. Yakinlah, orang Protestan akan tetap protes. Yang kedua, tuduhan bahwa gelar Ratu Surga bersifat pagan. Ada satu yang tiap kali saya posting dia masuk terus, Ratu Surga, menyembah Ratu Surga, menyembah Ratu Surga. Otak soal jalan itu anak. Tuduhan bahwa gelar Ratu Surga itu bersifat pagan. Yeremia bab 7 ayat 18 memang menyebutkan Ratu Surga sebagai penyembahan berhala, tetapi itu justru mengacu pada Dewi Ishtar. Dalam konteks Katolik, Maria disebut Ratu Surga bukan sebagai Dewi, tetapi dalam makna kerajaan surgawi Kristus. Dalam Perjanjian Lama, ibu dari raja atau disebut Gebirah memiliki peran khusus. 1 Raja-Raja bab 2 ayat 19. Logikanya, kalau Yesus Kristus adalah raja segala raja, konsekuensinya ibunya adalah ratu segala ratu juga kan. Yang ketiga, jadi yang pertama tadi kesalahan logika, yang kedua kesalahan teologis, dan yang ketiga ini adalah dari perspektif filosofis. Mengapa orang Kristen menghormati Bunda Maria? Mengapa orang Kristen, the real Christian, the true Christian, itu menghormati Maria? Katolik dan Ortodoks. Yang pertama, berdasarkan teori partisipasi dalam filsafat Thomistik. Dalam filsafat Thomistik, segala sesuatu yang baik di dunia ini, segala sesuatu yang baik adalah partisipasi dalam kebaikan ilahi. Semua hal yang baik ini mengambil bagian dalam kebaikan ilahi. Jika ada konsep ibu dan anak dalam berbagai budaya, itu karena ada kebenaran natural. Ada kebenaran natural yang tercermin dalam budaya manusia. Memangnya konsep ibu dan anak ini kenapa? Manusia kan datang ibu dan anak, bukan? Jadi ini kebenaran yang universal sebenarnya. Konsep universal, makanya bisa terdapat di setiap pagan kan. Ada kebenaran natural yang tercermin dalam budaya manusia. Yang kedua, devosi kepada Maria tidak menyalin paganisme, tetapi mengakui bahwa Allah menggunakan simbol yang dapat dipahami manusia untuk menyatakan kebenarannya. Tuhan menggunakan apa simbol apa saja yang dipahami manusia untuk menyatakan kebenaran kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Segala sesuatu di muka bumi ini kan dari Tuhan kan. Memangnya pagan itu punya Tuhan lain yang menciptakan mereka? Logikanya seperti itu kan.
peran maternal Maria dalam antropologi Kristiani. Saya sudah pernah menyatakan proposisi bahwa antropologi Protestan itu rusak total, kayak doktrin mereka total depravity itu. Dalam filsafat personalisme, peran seorang ibu tidak hanya biologis, ya, tidak seperti yang dibayangkan Protestan, tetapi juga eksistensial. Peran seorang ibu itu cukup eksistensial. Maria sebagai Bunda Allah memiliki peran yang lebih dalam sejarah keselamatan dibanding sekedar perantara biologis bagi Kristus. Ini orang yang harus mengerti ini harus memahami filsafat personalisme. Coba baca seperti Thomas Aquinas, Edith Stein, Martin Buber, ya, siapa lagi, Gabriel Marcel, Karol Wojtyła, gitu ya. Menolak peran Maria dalam kekristenan adalah bentuk reduksionisme yang gagal memahami bagaimana Allah bekerja melalui relasi manusia. Kita bisa mencium di sini basis filsafat nominalisme. So sad. Nah, yang keempat, kesimpulan, ada kesalahan asumsi dalam video tersebut, atau untuk kita generalisasi, ya, kita kan sudah tunjukkan poin-poin, sekarang saatnya menggeneralisasi. Protestan itu salah berasumsi. Protestan yang membuy this opinion, Protestan yang memegang gagasan seperti ini, bahwa devosi Maria itu pagan, berasal dari pagan, itu punya kesalahan asumsi, yaitu beberapa asumsi yang keliru berdasarkan video tersebut. Yang pertama, mengasumsikan bahwa kesamaan ikonografi sama dengan asal-usul yang sama. Ya. Kesamaan antara Maria dan figur ibu dalam agama lain tidak membuktikan hubungan kausal. Ya. Yang kedua, mengasumsikan bahwa semua penghormatan adalah penyembahan. Kayak ini yang dibuy oleh De Kingares. Semua penghormatan itu adalah penyembahan. Katolik tidak menyembah Maria, tetapi menghormatinya dengan cara yang berbeda dari penyembahan kepada Allah. Ingat, orang Katolik punya penyembahan kepada Allah yang tidak dipunyai oleh dalam Protestan. Ya, itu harus campur. Makanya mereka menyembah Tuhan sama seperti orang Katolik menghormati Maria. So, yang salah di sini siapa? Yang ketiga, mengasumsikan bahwa hanya karena suatu ajaran tidak eksplisit dalam Alkitab, maka ajaran itu salah. Ya. Saya sudah bilang kan, ini selalu self-refuted, ya, karena mengasumsikan bahwa hanya karena suatu ajaran tidak eksplisit dalam Alkitab, maka ajaran itu salah. Ini kita cari di Alkitab juga tidak ada. Ya. Tidak ada ayatnya bahwa sola scriptura itu doktrin. Jadi kenapa dijadikan doktrin? Self-refuted, bukan? Protestan mana yang paham? Tidak ada. Banyak doktrin berkembang melalui tradisi suci dan refleksi teologis, loh. Itu tidak bisa disangkal. Dan yang keempat, mengabaikan peran Maria yang jelas dalam Alkitab. Maria disebut sebagai ibu Yesus, diberi penghormatan oleh malaikat Gabriel, dan menjadi bagian dari komunitas awal para murid. Nah, sekarang bagi tantangan bagi pembuat video dan Protestan pada umumnya yang menyerang gereja Katolik soal devosi Maria. Tantangan kepada kalian. Yang pertama, bisakah mereka membuktikan bahwa penghormatan kepada Maria adalah penyembahan berhala, bukan sekedar penghormatan? Buktikan apa itu penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu berbuat apa? Dan buktikan bahwa penghormatan kepada Maria adalah penyembahan berhala. Jangan omong doang, kalau omong juga saya bisa. Buktikan bahwa penghormatan kepada Maria adalah penyembahan berhala. Yang kedua, jika mereka menolak penghormatan kepada Maria karena ada kesamaan dengan paganisme, apakah mereka juga menolak monoteisme karena agama pagan juga memiliki dewa tunggal? Ya. Jadi silakan saya tantang kalian. Kalau kalian menolak penghormatan kepada Maria karena ada kesamaan dengan paganisme, apakah kamu juga sanggup menolak monoteisme karena agama pagan juga punya dewa tunggal? Dan yang ketiga, bisakah mereka membuktikan bahwa penghormatan kepada Maria mengurangi sentralitas Kristus? Buktikan, bukan omong. Ya.
Buktikan, tunjukkan. Atau apakah ini hanya asumsi? Buktikan bahwa penghormatan kepada Maria mengurangi sentralitas Kristus. Ya, Paus Deki lagi siaran tentang sentralitas Kristus. Coba ngintip ke sana dong. Atau apakah ini hanya asumsi? Jadi, saudara-saudariku, tanggapan apologetik ini menunjukkan bahwa tuduhan Protestan pada umumnya tentang paganisme dari devosi Maria di dalam Gereja Katolik tidak berdasar secara logika, teologi, maupun filosofi. Jadi kalau ada yang ingin mengkritik ajaran Katolik, kalian yang berhasrat, bernafsu mau mengkritik ajaran Katolik, kalian harus melakukannya dengan pendekatan yang lebih kuat daripada sekedar mengandalkan kesamaan historis yang gampang dalam kasus asal-usul paganisme dalam devosi Maria Gereja Katolik. Tuhan memberkati dan jumpa lagi dalam The Jungle of Protestantisme berikutnya.